Selamat datang dan selamat menikmati. Saat di dalam pesawat, Dojin bertanya mengapa Suho terlihat begitu cemas. Suho menjawab kalau dia berpikir tentang Guild Scavenger yang lebih duluan dari kita dan dapat mengambil semua hadiahnya sebelum kita. Suho tidak percaya kalau mereka memilih lempar koin untuk menentukan siapa yang duluan masuk saat dia tidak ada. Suho hanya ingin hasil yang lebih baik daripada Guild Scavenger. Pak Baek mencoba menenangkan Suho dengan menjelaskan kalau Guild Scavenger membawa tim penambang yang terpisah, pasukan summon milik Suho lebih memiliki keuntungan. Park Dojin merasa kalau magic power milik Suho meningkat dibandingkan minggu lalu. Dojin juga menyadari hunter Korea yang lain juga mengalami peningkatan magic power. Dojin bertanya-tanya, apakah karena mereka memakai senjata yang Suho berikan kepada mereka? Suho mengatakan, Park Dojin belum menerima item apapun darinya. Terima ini, dia baru mendapatkan item ini kemarin. Terima ini sebagai tanda terima kasih karena sudah menutup mata atas kejadian di penjara Jisan. Park Dojin ragu-ragu karena item itu terbuat dari skill Suho dan akan melanggar privasinya. Tapi Suho meyakinkan Dojin kalau item buatannya tidak mempunyai fitur seperti itu. Jika Dojin masih ragu, dia tidak keberatan jika Dojin menolaknya. Dojin teringat akan saran dari Arsha dan menerima item itu. Saat pesawat melewati gate itu, terlihat hamparan padang salju yang luas. Saat terasa tenaga pesawat mulai membeku, Pak Choi memperingatkan yang lainnya. Mereka tidak akan berada di udara untuk waktu yang lama. Pak Choi memerintahkan mereka untuk bersiap dalam kapsul pendaratan. Pak Choi menjelaskan, kalau target utama mereka adalah menyelesaikan dungeon rank S. Formasi dari tim itu sendiri yang akan menjadi pijakan untuk pertarungan ke depannya. Mari menggabungkan kekuatan dan mengatasi masalah ini. Dojin yang mendengar itu menjadi semakin yakin kalau tim yang dibentuk itu untuk melawan Itarim. Dojin memerintahkan Lee Eun-sok untuk mengeluarkan skillnya dan meledakkan pesawat mereka. Guild Scavenger pun dengan jelas melihat pesawat tim Korea meledak. Tapi Thomas Andre langsung berbalik badan dan mengatakan mereka adalah hunter rank S juga. Itu tidak akan cukup untuk membunuh mereka semua, berhenti mengkhawatirkan mereka, dan bersiap untuk raid. Suho pun kebingungan, mengapa pesawat mereka meledak tiba-tiba. Melalui shadow item, Suho dapat merasakan kalau semuanya baik-baik saja. Suho mengeluarkan pasukan bayangan untuk mencari yang lainnya. Suho yakin kalau Pak Choi pasti akan mengumpulkan mereka semua dan memulai raid. Di atas itu semua, para hunter tim Korea adalah hunter yang berpengalaman. Suho merasa kalau bantuannya tidak dibutuhkan dan memutuskan untuk solo raid menuju tempat bos. Di tengah perjalanan, Suho dihadang oleh para monster yang bersembunyi di bawah tanah. Suho dengan skillnya mulai menghajar para monster satu persatu. Di dalam sebuah reruntuhan, terlihat seorang anak Ice Elf yang sedang berlutut di hadapan patung Frost Monarch. Ice Elves itu mengatakan, "Kakek, bagaimana kita akan hidup sekarang?" Ia tahu cepat atau lambat Caca akan meninggalkan desa. Dan saat itu tiba, dia akan menjadi yang tertua di sini. Yang berarti, dia yang akan memimpin semuanya. Saat semua orang dewasa menghilang dan hanya anak-anak yang tersisa, pembawa pesan dari surga mengendarai wyvern bersayap hitam. Turun. Itulah pertemuan pertama kita dengan Caca. Di bawah asuhan Caca, kita anak-anak Ice Elves dapat mengerti dan bertahan dari ancaman padang salju. Semuanya mengikuti Caca, dan tanpa kita sadari, Caca sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tapi setiap kali Caca membicarakan dunia tempat tinggalnya, dirinya tidak dapat menghilangkan kegelisahan. Suatu hari, Caca pasti akan pergi. Pada saat itu tiba, dia akan menjadi yang tertua di desa dan bertanggung jawab atas semuanya. Tiba-tiba seekor monster menyergap, dan Ice Elves itu berhasil menghindar. Saat Ice Elves akan menyerang balik, pasukan bayangan Suho sudah menghajar monster itu. Suho mengatakan, dirinya tak menyangka kalau ada satu yang melarikan diri. Sepertinya itu tipe monster yang melarikan diri dan meninggalkan kawanannya saat terdesak. Ice Elves itu melihat Suho dan pasukan bayangan sebagai ancaman yang mengusir para monster dari habitatnya. Saat Ice Elves itu menyerang Suho, Suho dapat menahannya dan bertanya, apakah kamu juga seekor monster? Ice Elves itu mundur. Setelah serangannya ditahan oleh Suho. Suho pun tidak menyangka akan berhadapan dengan monster dalam bentuk anak-anak.
Ice Elves itu menyerang lagi, dan kali ini Suho menangkapnya. Sebenarnya Suho tidak ingin membunuh Ice Elves itu, selama dia tidak diserang. Suho juga yakin tidak mungkin dapat berkomunikasi dengan monster. Tak disangka Ice Elves itu meminta ampun dan meminta maaf, karena sudah menyerang. Ice Elves itu ingin kembali ke desanya, untuk menjaga saudaranya yang sangat banyak di sana. Beru memuji Suho, karena Suho semakin hari semakin bertambah kejam. Sangat mengintimidasi sampai membuat anak kecil gemetaran dan menangis. Suho membuka inventory, mengambil coklat dan memberikannya kepada Ice Elves itu. Mereka berdua pun berkenalan. Ternyata Ice Elves itu bernama Sircha, yang hidup dalam dungeon ini. Sircha sedang dalam perjalanan pulang dari makam kakeknya dan menyerang Suho untuk melindungi makam. Sircha pun memanggil Suho dengan sebutan Hoho dan bertanya kenapa Suho kemari. Suho menjawab, kalau dirinya adalah seorang hunter yang datang kemari untuk menyelesaikan dungeon ini. Rekannya juga datang kemari, tapi kita terpisah. Akan aneh kalau mengatakan hunter sebagai pemburu monster. Tapi dirinya adalah hunter yang bertarung untuk melindungi manusia. Sircha mengatakan, Sircha dan Hoho adalah sama. Dirinya berburu untuk saudara-saudaranya yang masih kecil. Ia adalah Ice Elf tertua di desa, sebelum Caca datang ke desa kita. Suho pun bertanya, siapa itu Caca? Sircha berkata, saat semua orang dewasa di desa menghilang, Caca tiba-tiba saja turun dari langit. Caca adalah spesies yang berbeda dari kita, tapi Caca kuat dan melindungi anak-anak Ice Elves. Tubuh Caca hangat saat dipeluk, mempunyai sayap hitam, dan sangat wangi. Berdasarkan penjelasan Sircha tentang Caca, Suho berimajinasi kalau Caca mirip seperti monster Manticore yang dia lawan sebelumnya. Tapi Caca sepertinya bukan bos dungeon ini, karena Caca turun dari langit setelah dungeon terbentuk. Lalu Suho pun berpamitan dengan Sircha karena dia harus segera pergi lagi. Sircha berusaha menahan Suho untuk tidak pergi, karena Suho dapat menciptakan makanan. Sircha yakin kalau Suho dapat menyelamatkan desanya dari kelaparan. Melihat Suho yang tetap akan pergi, Sircha mengeluarkan pisaunya dan mengancam Suho. Sircha berkata, ini demi saudaranya yang kelaparan. Dirinya bahkan akan mengkhianati orang yang menolong dirinya. Jika ia membawa Hoho, walaupun Caca meninggalkan desa, saudara-saudaranya tidak akan kelaparan. Suho mematahkan pisau Sircha dan berkata, sepertinya Sircha sangat putus asa, sama seperti dirinya. Jika mereka menghalangi jalannya, ia berencana tidak akan mengampuni semuanya, tidak peduli siapa mereka itu. Tapi jika Sircha tetap mencoba untuk menghentikan dirinya, ambil itu dan biarkan dirinya pergi. Ia tidak dapat pergi bersama Sircha, seseorang yang berharga baginya dalam bahaya. Sampai bertemu lagi, Suho khawatir melihat Sircha yang akan kembali sendirian dan menaruh pasukan bayangan di tubuh Sircha. Sircha bertanya, mengapa Suho tidak membunuhnya? Suho menjawab, karena itu tidak terasa benar. Sircha sendiri masih anak-anak yang seharusnya dilindungi, tapi Sircha bekerja keras sendirian demi saudara-saudaramu yang lebih muda. Dirinya meminta maaf, ia tidak dapat membantu lebih banyak lagi. Dalam perjalanan pulang menuju desa, Sircha merasa tidak enak kepada Suho. Karena dia dibiarkan hidup walaupun mencoba membunuh Suho 2 kali, Suho juga memberinya makanan. Dan juga, Sircha merasakan kehangatan yang sama dari Suho dan Caca. Tiba-tiba muncul Arsha dan yang lainnya menghampiri Sircha. Arsha bertanya kepada Sircha tentang keberadaan pewaris Frost Monarch. Sircha menjelaskan kalau Frost Monarch adalah kakeknya, tapi dia tidak tahu siapa pewarisnya sekarang. Arsha menjelaskan kalau dia dan yang lainnya adalah pewaris monark dan ingin mengajak Sircha pergi untuk menjadi pewaris monark bersama mereka. Sircha menolak tawaran Arsha karena dia harus segera kembali ke desa. Sircha merasa kalau Arsha bukan teman dari Suho dan bukan orang dewasa yang baik. Melihat Sircha yang menolak, Arsha langsung menangkap Sircha dan berkata, Quest hanya mengatakan kalau kita hanya membutuhkan pewaris Frost Monarch. Kita tidak perlu membujuknya menggunakan kata-kata. Ini sedikit agresif, tapi pendekatan ini dapat diandalkan. Bergabunglah dengan kita. Melihat Suho yang menang, Arsha harus bersiap untuk bertarung melawan Suho.
Serangga menggigit Sircha dan Arsha berkata, "Jangan khawatir, pewaris Frost Monarch akan tidur untuk sementara waktu." Mendengar itu, Suho penasaran tentang identitas mereka dan bertanya, "Apakah kalian adalah yang selamat dari perang antar monark?" Arsha menjawab, "Kita terlahir karena perang antar monark, dan kita bertiga adalah pewaris monark juga." Melihat Suho yang lengah, Granga menyerang dari belakang. Suho yakin kalau dia sudah mematahkan kedua tangan Granga sebelumnya. Arsha juga ikut menyerang Suho dari belakang. Arsha akan membantu Granga untuk mengulur waktu bagi Pia membuka portal. Tiba-tiba muncul notifikasi, quest Suho mengalami update. Muncul list 8 pewaris monark dan Suho harus merekrut semuanya. Suho berpikir kalau itu bisa terjadi karena dia bertemu dengan pewaris monark lainnya. Peru berkata, "Sepertinya Suho sudah menemukan 3 pewaris sekaligus. Jika mereka tidak bersedia bekerja sama, kita akan memaksa mereka semua." Saat Arsha menyerang, dia menggunakan portal milik Pia untuk merubah arah serangannya. Suho mulai memahami skill dari mereka satu persatu, dan Granga terus bangkit walaupun Suho sudah berkali-kali menjatuhkannya. Saat Suho merasakan kebuntuan, terdengar suara Esil yang memanggilnya. Esil meminta agar Suho mensumon dia dan Grey, walaupun Esil tahu kalau level mereka masih rendah. Suho yang tidak punya pilihan lagi, mensumon Esil dan Grey. Esil dan Grey berencana untuk menolong Sircha, tapi mereka dihadang oleh Arsha. Esil berpikir, musuh yang dihadapi Suho sangat kuat. Ia tahu kenapa Suho tidak memakai kita, karena Suho ingin melindungi semuanya. Tapi itu membuat dirinya sangat frustasi. Suho terkejut melihat bond skill antara Esil dan Grey, dan juga Esil dapat menggunakan bond skillnya sendirian. Serangan Esil hampir mengenai Arsha sedikit lagi. Saat menekan Arsha, Esil melepaskan bond skillnya dengan Grey. Grey berlari menuju Pia yang tidak dapat bertarung, tapi Grey tidak menyerang dan hanya mengambil Sircha. Esil dan Suho berencana untuk mundur setelah mengamankan Sircha, tapi di luar dugaan, Arsha mengamuk dan berhasil menusuk Esil. Arsha berkata, "Tidak ada quest yang muncul memberitahu dirinya untuk menerima kalian, yang artinya sistem memutuskan kalau dirinya tidak membutuhkan kalian sebagai rekan. Jadi kalian mati saja." Suho melemparkan Granga ke arah Arsha dan langsung bergerak menolong Esil. Suho menuangkan potion ke tubuh Esil, membuka portal, dan memerintahkan semuanya untuk masuk ke dalam Shadow Dungeon. Pia memberitahu Arsha kalau dia sudah melacaknya dan dapat membuka ke dungeon milik Suho. Arsha memerintahkan Granga dan Pia untuk membawa Sircha kembali. Suho berkata, "Hei serangga, berdasarkan apa yang kamu katakan, sepertinya kamu juga dapat melihat sistem. Apakah kamu menggunakan sistem yang dibuat oleh ayahnya, Sang Shadow Monarch?" Arsha berkata, "Tidak mungkin. Sistem miliknya lebih superior dibandingkan milik Suho." Suho mengatakan, dirinya bersyukur kalau ayahnya tidak memberikan sistem kepada orang seperti kamu. Arsha mengatakan, "Apakah Suho yakin kalau ini waktu yang tepat untuk mengobrol?" Rekannya masuk ke dalam dungeon milik Suho. Apakah Suho membiarkan rekan-rekannya? Kalau dipikir-pikir, Suho adalah pewaris Shadow Monarch yang melakukan segalanya sendirian. Suho menjawab, dirinya tidak perlu khawatir soal mereka. Kamu seharusnya khawatir akan dirimu sendiri. Sircha terbangun dan bertanya-tanya dia ada di mana. Sircha melihat Grey yang sedang berhadapan dengan Granga dan Pia, orang yang mencoba menculiknya. Amut berkata, dirinya akan bertanya satu pertanyaan. Kalian mungkin akan mati, tergantung dari jawaban kalian. Jadi pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Apakah kalian yang membuat perempuan demon yang di sana berada dalam kondisi kritis seperti itu? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.